Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara konsinyering usaha jasa terkait dalam penyelenggaraan dan pengusahaan PBM, Depo, Tali Mandiri, dan JPT dengan tema inventarisasi depo peti kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan, yang diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2022 bertepat di Hotel Louis Kien, Semarang. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Deputi Kajian dan Advokasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Hubla, Direktur Kepelabuhan Dirjen Hubla, Kepala Bagian Hukum dan KSLN Setjen Hubla, Kepala Bagian Keuangan Setdirjen Hubla, para Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Dirjen Hubla atau yang mewakili, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia, Direktur Utama PT Pelindo Terminal Peti Kemas, Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners Association, Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Ketua Umum DPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Ketua DPW Insa Wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, Ketua DPW Asdeki Wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan para peserta konsinyering usaha jasa terkait yang berbahagia, serta kepada Bapak dan Ibu para peserta undangan yang sudah hadir secara langsung maupun melalui virtual Zoom. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa
agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada Saudara Yapki dipersilahkan untuk dapat memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Doa ini akan saya pimpin secara Islam, bagi yang beragama non-Islam dimohon untuk menyesuaikan. Untuk yang pertama, mari kita panjatkan doa Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini, di tempat ini, kami hendak menyelenggarakan kegiatan konsinyering usaha jasa terkait dalam penyelenggaraan dan pengusahaan PBM, Depo, Teli Mandiri, dan JPT dengan tema inventarisasi depo peti kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan. Dengan memohon ridho-Mu dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, serta jadikanlah itu sebagai nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah kami, jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar dapat bermanfaat bagi agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan dan para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua di dalam rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau maha mengabulkan doa. Perkenanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan kegiatan oleh Subkoordinator Usaha Jasa Terkait kepada Kapten Bobi Riyadman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Laporan pelaksanaan kegiatan konsinyering usaha jasa terkait dalam penyelenggaraan dan pengusahaan PBM, Depo, Teli Mandiri, dan JPT dengan tema inventarisasi depo peti kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke kapal tanggal 10 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Yang saya hormati, Deputi Kajian dan Advokasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang saya hormati, Direktur Perkapalan dan Kelautan di Jenublar. Yang saya hormati, Direktur Kepelabuhanan di Jenublar. Yang saya hormati, Kepala Bagian Hukum dan KSLN Sesi Jenublar. Yang saya hormati, Kepala Bagian Keuangan Sesi Jenublar. Yang saya hormati, para kepala kantor penyelenggara pelabuhan di Jenublar atau yang mewakili. Yang saya hormati, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia. Yang saya hormati, Direktur Utama Pelindo Terminal Peti Kemas. Yang saya hormati, Ketua Umum DPP Indonesian National Ships Owner Association. Yang saya hormati, Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia. Yang saya hormati, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Yang saya hormati, Ketua Umum DPP Gabungan Importir Nasional seluruh Indonesia.
Yang saya hormati Ketua DPW INSA Wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Ketua DPW ASDEKI Wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan para peserta konseling usaha jasa terkait yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenannya kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya perkenan kami menyampaikan laporan pembukaan rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. 1. Dasar hukum. A. Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan dalam kurung DIPA, Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, tahun anggaran 2022. Nomor SP DIPA 022 04 4661 EBD 002 0530 tanggal 17 Desember 2021. B. Undangan konseling usaha jasa terkait nomor UM 207-24-20-DA 2022 tanggal 5 Oktober 2022. Perihal konseling usaha jasa terkait dalam penyelenggaraan dan pengusahaan PBM, Depo, Teli Mandiri, dan JPT dengan tema inventarisasi depo peti kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan. 2. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan konseling ini adalah mendapatkan masukan, saran, dan perbaikan, mendapatkan data perusahaan depo peti kemas beserta jumlah peti kemas yang dimiliki, jumlah kegiatan perbaikan kontainer yang dilaksanakan oleh perusahaan depo peti kemas, jumlah peti kemas yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran. 3. Tempat dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan acara konseling usaha jasa terkait dalam penyelenggaraan dan pengusahaan depo, PBM, Teli Mandiri, dan JPT dengan tema inventarisasi depo peti kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhanan. Dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober 2022 bertempat di Loiskin Hotel Semarang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Subkoordinator Direktur Lintas dan Angkutan Laut untuk dapat membuka secara resmi kegiatan konseling PBM, Depo, Teli Mandiri, dan JPT dengan tema inventarisasi depo peti kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pelaksana kegiatan konseling usaha jasa terkait dalam penyelenggaraan dan pengusahaan PBM, Depo, Teli Mandiri, dan JPT dengan tema inventarisasi depo peti kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke kapal, dari dan ke pelabuhan. Tertanda Subkoordinator Usaha Jasa Terkait Bobi Riatman. Terima kasih kepada Bapak Subkoordinator Usaha Jasa Terkait atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami persilahkan kepada yang terhormat Kepala Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Kapten Pujo Kurnianto, MR, untuk menyampaikan sambutan. Kepada Kapten Pujo, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya saya atas nama Pak Direktur Lalu Lintas Laut menyampaikan bahwa beliau saat ini tidak bisa hadir secara langsung ataupun daring karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Izinkan saya membacakan sambutan dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada acara pagi hari ini, pada acara siang hari ini. Yang saya hormati Deputi Kajian dan Advokasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang saya hormati Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau yang mewakili, Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hupla atau yang mewakili, Kepala Bagian Hukum dan KSLN atau yang mewakili, Kepala Bagian Keuangan Ditjen Hupla atau yang mewakili,
para kepala kantor penyelenggara pelabuhan di Janupla atau yang mewakili, para kepala dinas perhubungan Provinsi DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya atau yang mewakili yang saya hormati, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia atau yang mewakili, Direktur Utama PT Pelindo Terminal Peti Kemas atau yang mewakili, Ketua Umum DPP INSA atau yang mewakili, Ketua Umum DPP ASDEGI atau yang mewakili, Ketua Umum DPP Alfi Ilva, Ketua Umum DPP Ginsi, Ketua Umum DPW INSA Wilayah DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, Ketua DPW ASDEGI Wilayah DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, para direktur dari lembaga pendidikan pelayaran di wilayah Semarang, hampir lupa, dari Kepala Distrik Navigasi Kelas 2 Semarang atau yang mewakili, dan para peserta konsinyering usaha jasa terkait yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara konsinyering usaha jasa terkait dalam penyelenggaraan dan pengusahaan PBM, Depo, Teli Mandiri, dan JPT dengan tema inventarisasi Depo Peti Kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan. Para undangannya saya hormati dan banggakan. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata dan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, serta perkooperasian, peningkatan ekosistem, investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Pemerintah juga telah menerbitkan aturan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang semakin mempermudah para calon pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha dikarenakan telah adanya penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan. Saudara-saudara yang saya hormati dan kami banggakan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, usaha depo peti kemas yang telah memiliki perizinan berusaha dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan melalui kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil atau badan usaha yang telah mendapatkan konsesi untuk pelabuhan yang telah diusahakan secara komersil dengan tujuan menjamin kelancaran arus barang, meningkatkan efektivitas kinerja operasional pelabuhan, dan mengetahui tingkat kinerja pelayanan peti kemas di pelabuhan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Depo Peti Kemas merupakan salah satu mata rantai dalam rantai pasok yang sangat penting keberadaannya, guna melengkapi rangkaian pasokan dari produsen sampai kepada konsumen agar berjalan dengan lancar. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyelenggarakan acara konsinyering ini guna mendapatkan data perusahaan peti kemas beserta jumlah peti kemas yang dimiliki, jumlah kegiatan perbaikan kontainer yang dilaksanakan oleh perusahaan depo peti kemas, jumlah peti kemas yang dimiliki oleh perusahaan pelayaran. Maka diharapkan kepada Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan di Janupla serta asosiasi terkait agar dapat memaparkan atau menyampaikan data dan laporan terkait kegiatan depo peti kemas di masing-masing wilayah yang sudah ditetapkan untuk menjaga kelancaran arus barang.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, acara kegiatan konsinyering usaha jasa terkait dalam penyelenggaraan dan pengusahaan PBM, Depo, Teli Mandiri dan JPT dengan tema inventarisasi depo peti kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan, saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, 10 Oktober 2022, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kapten Hendri Ginting, MM. Terima kasih kepada Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu para hadirin, dipersilahkan untuk berdiri di tempat masing-masing. Kanan, Bapak Ibu, untuk bergantian foto bersama.
Mohon izin Bapak Ibu, ini ada HP yang mungkin belum tersampaikan. Dengan telah diberikannya arahan dan sambutan Kepala Subdit Angkatan Laut Khusus dan Usaha Jasa terkait, mohon maaf. Dengan telah diberikan arahan dan sambutan dari Kepala Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa terkait, kita telah sampai pada inti acara, yaitu konsinyering usaha jasa terkait dalam penyelenggaraan dan pengusahaan PBM, Depo, Teli Mandiri, dan JPT dengan tema inventarisasi depo peti kemas untuk menjaga kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Kapsudit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa terkait untuk memimpin jalannya acara. Kepada Kapten Pujo Kurnianto MR, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak KOP. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir dalam acara ini. Saya terus terang tidak menyangka sampai begitu antusias dari Bapak dan Ibu untuk hadir di acara ini. Karena memang salah satu latar belakang dari kenapa kegiatan ini dilaksanakan adalah ada pertanyaan dari BPK, dari Badan Pemeriksa Keuangan ke kami yang harus segera kami jawab, yaitu menanyakan dalam surat BPK ke kami adalah inventarisir dari jumlah perusahaan depo seluruh Indonesia. Itu jumlahnya berapa? Dan juga untuk menghitung jumlah kontainer di depo-depo kontainer di wilayah Jawa Tengah, DKI, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan mungkin setelah kedepannya nanti akan ditambah beberapa wilayah lain lagi. Untuk hari ini yaitu di wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan DKI. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari BPK yang harus kami segera menyampaikan datanya ke BPK. Selain itu juga ada beberapa pertanyaan yaitu terkait usaha yang ada di depo kontainer, perbaikan atau apapun itu juga ditanyakan. Makanya dari hal-hal itu, maka kami hari ini mencoba untuk meminta ya, atau memohon atau mungkin ada saran atau masukan dari Bapak dan Ibu sekalian dalam untuk memberikan jawaban ke BPK. Dan hari ini kami juga mengundang dari KPPU. Terima kasih Bapak Deputi bisa hadir secara langsung dalam acara kali ini. Dan juga kami mengundang juga dari rekan-rekan dari Ditkapel. Terima kasih Bapak untuk memberikan masukan atau bahan ataupun presentasi terkait depo kontainer pada acara hari ini. Mungkin untuk menyingkat waktu, pertama kami persilahkan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan untuk menyampaikan terkait regulasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 53 tahun 2018. Untuk dari Ditkapel akan disampaikan oleh Bapak Helmi Chandra.
yang mewakili dari Direktur Kepelautan. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Pimpinan, yang saya hormati Bapak Deputi dari KPPU. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Perkapalan dan Kepelautan karena saat ini beliau sedang menghadiri kegiatan di London, AIMO, dan juga Bapak Kasubdit Rancang Bangun selaku pelaksana harian direktur, sehingga beliau menugaskan kami untuk hadir di acara konseling usaha jasa terkait, khususnya terkait inventarisasi depo peti kemas. Sesuai dengan agenda yang disampaikan dari pihak panitia, bahwa dari Ditkapel mengoverview terkait Permenhub nomor 53 tahun 2018 tentang kelaikan peti kemas dan berat kotor peti kemas terverifikasi. Next. Baik, jadi sebelumnya saya mungkin akan flashback kembali ke belakang, artinya bicara ini lebih ke terkait di Direktur Perkapalan adalah kelaikan peti kemas. Ini adalah sebelumnya memang merupakan amanah ataupun hasil dari konvensi internasional, International Convention for Safe Container CSC tahun 72, yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1989 melalui Kepres nomor 33, dan kemudian ditindaklanjuti juga dengan menerbitkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 78 tahun 89 tentang penunjukan pelayanan jasa pemeriksaan dan sertifikasi peti kemas kepada PT Persero Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, kemudian dengan berjalan seiring waktu, dinamikanya mungkin 29 tahun kemudian peraturan menteri tersebut diperbarui melalui Permenhub nomor 53 tahun 2018 tentang kelaikan peti kemas dan berat kotor peti kemas terverifikasi. Nah, ini mungkin sedikit gambaran, artinya bagaimana terkait kelaikan peti kemas ini sampai menjadi peraturan yang ada sekarang. Next. Nah, sedikit terkait bicara PM53 tahun 2018. Sebenarnya ini adalah peraturan menteri yang mempunyai dua bagian besar. Dua bagian besar ini sebenarnya tidak dua hal yang berbeda, tetapi terkait langsung dalam pelaksanaannya. Nah, PM53 ini sendiri sebenarnya amanatnya dari dua konvensi kalau kita gabungkan. Pertama, untuk kelaikan peti kemasnya, ini adalah turunan dari amanat konvensi yang kita ratifikasi, yaitu CSC 72 untuk kelaikan peti kemasnya, artinya kelaikan dari kotaknya itu, boxnya. Yang kedua juga bagian terkait berat kotor peti kemas terverifikasi atau VCM, karena ini memang pada waktu itu, pada saat mungkin pembahasannya saat itu juga dari AIMO mensyaratkan untuk pelayaran internasional yang mengangkut menggunakan kontainer, itu disyaratkan harus memiliki dokumen VCM, dan juga sudah ditindaklanjuti melalui surat edaran Dirjen pada waktu itu, sehingga pada saat menerbitkan peraturan ini VCM tersebut digabung ke dalam peraturan PM53 tahun 2018. Tetapi mungkin untuk hari ini, artinya bicara dengan keterkaitan tema dari konseling yang tujuannya adalah
usaha jasa terkait khususnya untuk inventarisasi depo peti kemas. Mungkin sebelumnya saya akan mungkin sedikit menyampaikan sistematikanya dulu ya, dari gambaran ini PM53 itu seperti apa, sebelum nanti ke depo peti kemas yang sebenarnya tidak banyak yang akan kami sampaikan, karena memang titik berat dari PM ini lebih kepada sertifikasi kelaikan dari kotak peti kemasnya itu sendiri. Next. Nah, ini sebenarnya gambaran umum dari PM 53 tahun 2018, di mana di situ ada beberapa bab yang memang membahas sebagian besar terkait ketentuan terkait pemeriksaan dan pengujian untuk peti kemasnya itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat di bab 6 itu ada perbaikan peti kemas. Nah, ini di bab inilah yang sebenarnya salah satunya nanti ada peranan dari teman-teman dari depo peti kemas terkait kegiatan perbaikan peti kemas, yang karena memang artinya perbaikan ini adalah untuk memastikan atau mengembalikan kembali fungsi kelaikan dari peti kemas itu sendiri. Artinya jika ada memang kekurangan ataupun kerusakan yang artinya sudah harus dilakukan perbaikan, maka di situ dari peran teman-teman depo ada salah satunya di situ. Next. Nah, kalau kita lihat di PM 53 terkait kelaikan peti kemas berat kotor ini, di bab 6 ini memang hanya bicara satu pasal, artinya di pasal 50. Secara umum pasal ini menjelaskan bahwa jika ada peti kemas yang dianggap tidak layak harus dilakukan perbaikan. Yang kedua, perbaikan peti kemas ini dilakukan oleh siapa? Nah, di situ diatur oleh yang pertama adalah perusahaan depo peti kemas atau bengkel usaha perbaikan peti kemas. Nah, yang selanjutnya khusus untuk bengkel usaha perbaikan peti kemas ini dalam melaksanakan kegiatannya sebelumnya harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal, dalam hari ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Nah, bagaimana dengan depo peti kemas itu sendiri? Karena untuk depo peti kemas itu sendiri kita adalah acuannya pada saat itu adalah menggunakan PM 83 tahun 2016 tentang mohon maaf kalau saya tidak salah penyelenggaraan pengusahaan depo peti kemas. Artinya perizinan maupun persyaratan terkait depo peti kemas itu mengacu kepada peraturan tersebut, karena memang salah satu dari fungsi depo peti kemas, salah satu kegiatan usahanya adalah perbaikan peti kemas selain kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sehingga artinya jika kami artinya konklusikan di PM 53 ini memang seperti saya sampaikan tadi tidak banyak membahas terkait depo peti kemas. Lebih kepada kegiatan pemeriksaan dan pengujian dari peti kemas itu sendiri yang difungsikan sebagai peti kemas yang akan digunakan di atas kapal. Artinya peti kemas yang dianggap sebagai alat angkut. Jadi memang lingkupnya adalah peti kemas yang akan digunakan di atas kapal, karena kelaikan peti kemas ini akan menjadi penting apabila dia akan dimuat di atas kapal dengan jumlah yang begitu banyak, sehingga tujuannya adalah memastikan kondisi kapalnya, dalam hal ini khususnya stabilitas kapalnya itu tetap terjaga. Jadi tapi kenapa kemudian menjadi peranan sebagai penting, karena memang dalam
pengoperasian peti kemas sehari-hari, harus dipastikan bahwa peti kemas tersebut memang sesuai dengan ketentuan. Dan apabila ada kerusakan-kerusakan yang terjadi, maka pihak siapa saja sih yang harus yang punya fungsi untuk melakukan perbaikan tersebut, maka salah satunya adalah depo peti kemas. Dan khusus untuk bengkel usaha peti kemas ini memang lebih untuk mengakomodir, artinya badan usaha lain yang memang akan mendedikasikan fungsinya hanya untuk kegiatan perbaikan atau reparasi peti kemas saja. Jadi bukan sebagai, artinya memiliki fungsi sebagai depo peti kemas sebagaimana diatur di PM 83 tahun 2016. Mohon maaf kalau mungkin sampai sekarang PM-nya masih berlaku Pak ya, untuk 83 2016 ya. Artinya merefer ke situ juga, karena PM 53 ini referensinya adalah kalau depo peti kemas mengacunya ke PM 83. PM 59 ya, artinya pada saat ini disusun seperti itu. Tapi mungkin secara substansi terkait fungsi dan tugas dari depo peti kemas sendiri masih tetap sama Pak ya. Baik, next. Nah, itu tadi sekilas mengenai PM 53, khususnya peranan dan fungsinya depo peti kemas itu sendiri. Yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan dinamika terkait implementasi Permenhub 53 tahun 2018 sampai sekarang, yang memang dalam perjalanannya PM ini tidak bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hanya beberapa bagian yang kemudian sudah berjalan, dan khususnya untuk kegiatan kelaikan peti kemas itu sendiri belum berjalan, dikarenakan memang perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan dan persyaratan di PM 53 yang pada saat itu akan diimplementasikan masih terdapat hal-hal yang tidak bisa dijalankan, sehingga pada setelah diundangkannya PM 53 tersebut, memang banyak sekali masukan dan juga saran dari semua pelaku usaha terkait bidang peti kemas yang kemudian kita lakukan pembahasan bersama. Jadi sejak tahun 2000 next. Nah, ini artinya pembahasan tersebut kemudian memang dalam perjalanannya bertepatan juga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait tentang Cipta Kerja. Nah, sehingga pada waktu itu pembahasan sebelum itu memang kemudian terpending, di mana sebelumnya memang sudah ada pembahasan bahkan public hearing bersama-sama dengan semua stakeholder, dalam hal ini ASDEKI yang selalu aktif mengikuti, Alfi Ilva, Ginsi, Belindo, kemudian dari unit pelaksana teknis perhubungan laut Sabandar Utama, Otoritas Pelabuhan, membahas untuk revisi dari PM 53 ini sendiri. Dan kemudian juga di tahun 2021 dikarenakan Undang-Undang CK ini juga kemudian berimbas kepada Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan diturunkan ke dalam PP 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayaran, sehingga substansi dari kelaikan peti kemas itu sendiri masuk ke dalam PP 31 ini, sehingga kita juga perlu melakukan penyesuaian terhadap amanat-amanat dari UUCK dan PP 31 tersebut. Dan saat ini draft tersebut sudah kita
di tingkat pembahasan, baik itu pembahasan internal Kementerian Perhubungan, lintas sektoral, sampai dengan Kemenko, dan terakhir draft ini di Kemenko Perekonomian, karena memang PM terkait peti kemas merupakan salah satu PM yang terpending dikarenakan adanya keputusan MK yang mewajibkan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap UU JK, sehingga produk-produk turunan Undang-Undang JK itu bahasanya artinya ditahan ataupun terpending. Nah, kemarin dari beberapa PM, kalau tidak salah usaha jasa terkait juga ada masuk di situ, sudah disetujui dari Kemenko Perekonomian, dan saat ini posisinya di Setkap menunggu untuk penomoran lembaran negara. Dari Kementerian Perhubungan sendiri, draft penomorannya kalau tidak salah di nomor 25 tahun 2022, di mana sebelumnya kalau draft penomoran di tahun 2021 itu nomor 46. Nah, tapi memang karena dinamikanya berjalan terus, dan ini memang menjadi perhatian dari semua pihak yang terkait ke dalam kegiatan peti kemas ini, ada banyak sekali masukan saran yang menjadi bahan pertimbangan. Next. Nah, jadi mungkin ini tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan sehingga sampai kepada kita di draft PM kelaikan peti kemas dan berat kotor terverifikasi yang mudah-mudahan akan bisa segera terbit sebagai pengganti PM 53, di mana akan menyempurnakan berbagai selama ini kekurangan yang dan itu juga sudah menampung semua aspirasi, baik itu dari asosiasi pemilik kapal peti kemas, asosiasi depo, dan juga asosiasi yang lain, ILVA, ALFI, GINSI, dan lain-lain, dan diharapkan dapat segera terimplementasikan. Next. Nah, ini kita tinggal menunggu waktu. Jadi next. Nah, mungkin kalau saya boleh sedikit menyampaikan perbedaan PM 53 dengan yang sekarang terkait depo peti kemas saja, memang tidak banyak berubah sebenarnya. Hanya perubahan karena memang perubahan struktur di peraturannya. Sebenarnya secara substansi tidak berubah, tetapi memang ada substansi di ayat 1 yang itu melalui pembahasan dengan Biro Hukum dan juga Kumham, terdapat narasi-narasi, frase-frase yang harus disempurnakan, kemudian juga terkait struktur pasal-pasal di dalamnya. Next. Beberapa hal memang yang menjadi perbaikan di situ adalah selain tadi beberapa frasa nomenklaturnya, kemudian juga penetapan ataupun untuk sanksi administratif bagi khususnya ini untuk bengkel perbaikan peti kemas yang non depo. Karena di PM sebelumnya itu tidak ada, dan saat ini memang dalam penyusunan regulasi harus mencantumkan sanksi administratif untuk level peraturan menteri, baik itu administratifnya ini tertulis ataupun denda yang saat ini sedang disusun juga peraturannya. Kemudian juga di PM 53 ini artinya sebelumnya memperjelas artinya standar-standar terkait struktur peti kemas itu sendiri, artinya jenis-jenis kerusakannya seperti apa yang harus dilakukan perbaikan. Dan ini juga sudah dibahas juga terutama dengan Pak Asdeki
yang aktif juga, Pak Muslan yang sering hadir dalam setiap kegiatan pembahasan, juga INSA yang memberikan masukan bahwa terkait standar perbaikan dan pemeliharaan peti kemas, termasuk juga menambah metodenya terkait pemeliharaan. Selain sebelumnya di konvensi hanya 2 metode, kemudian dari stakeholder dalam negeri menginginkan ada metode yang lain, sudah kami tampung nanti di PM itu, khususnya untuk metode double ICL dan ISO, sehingga nanti memang harapannya PM tersebut dapat berjalan. Dan terkait juga bicara struktur tarifnya, mengacu di saya mohon maaf kalau belum mengupdate kembali BPM 72 terkait struktur jasa tarif untuk kegiatan usaha jasa, memang yang untuk usaha jasa terkait. Mungkin itu yang bisa sedikit kami sampaikan, khususnya terkait depo peti kemas. Meskipun dalam konteks kuantitas itu hanya sedikit, tetapi dalam implementasinya secara kuantitatif akan sangat berdampak terhadap nantinya pelaksanaan dari kegiatan, khususnya menyangkut peti kemas dan juga kegiatan lain yang mendukung. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Aplaus untuk Pak Helmi. Nanti untuk tanya jawab setelah dari 2 narasumber memaparkan, baru kita buka untuk sesi diskusi ya. Memang tadi sampaikan Pak Helmi bahwa nanti akan ada RPM pengganti dari PM 53 tahun 2018 yang sedang dibahas. Dan mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa terkait usaha jasa terkait ada di PM 59 2021, dan terkait sistem pelaporannya yang ada 11 UJT itu salah satunya adalah depo peti kemas. Itu terkait untuk sistem pelaporannya, KM-nya juga sudah terbit dan akan kita sosialisasikan nanti di hari Kamis di tempat ini juga terkait sistem pelaporan dari masing-masing perusahaan depo. Dan rencana tahun depan kami di Ditlala akan menyusun rencana peraturan menteri juga terkait proses bisnis depo. Jadi mohon hari ini ada masukan dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian untuk sebagai bahan kami untuk mengawali penyusunan RPM di tahun depan. Terima kasih Pak Helmi. Selanjutnya narasumber yang kedua dari KPPU, dari Pak Taufik Arianto Arsad, SEME, sebagai Deputi Kajian dan Advokasi. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Deputi. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Pujo. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam sehat bagi kita semua. Izin menyampaikan sedikit paparan ya dari KPPU. Jadi kenapa KPPU juga sedikit terlibat dalam proses ini, sebagaimana yang sudah mungkin sebagian Bapak Ibu ketahui ya. Suara saya bisa kedengeran ya Pak ya? Jelas ya? Jadi memang ada beberapa pemberitaan yang kami terima ya dari beberapa pelabuhan. Tes, nah lumayan. Jadi memang ada beberapa tes, ya. Jadi memang ada beberapa pemberitaan dari lapangan ya, informasi dari masyarakat yang kami terima terkait dengan dinamika di lapangan, khususnya penyediaan jasa depo peti kemas. Dan kalau untuk sektor pelabuhan sendiri sebenarnya KPPU sudah seringkali Pak Pujo dan Bapak Ibu sekalian terlibat ya
Ada beberapa kali perkara di bidang pelabuhan ini, mungkin ada 5 atau 6 ya, yang dulu-dulu ya. Jadi mungkin kami juga sudah cukup familiar lah dengan isu di pelabuhan. Nah, khusus untuk hari ini requestnya dari Pak Pujo nih tentang pengawasan penetapan tarif depo peti kemas. Ini mungkin tadi sedikit intronya, memang KPPU sudah menerima adanya informasi mengenai ini, terutama di beberapa daerah, dan memang mungkin 3 minggu yang lalu ya kami juga sudah menerima audiensi dari teman-teman dari asosiasi ya depo peti kemas di Jakarta, ketemu dengan Pak Wakil Ketua. Jadi semuanya masih proses ya, masih kami pelajari statusnya. Ya, lanjut mungkin. Jadi sesuai dengan tema yang diminta, saya akan coba fokus ke isu ya, isu mengenai penetapan tarif, dan kami akan coba masuk dari sisi regulasinya. Kemudian juga kan kami pantau dari sisi best practice-nya, misalnya pengelolaan best practice secara umum ya, di global seperti apa, kemudian poin-poin persaingan, dan nanti mungkin saya menyebutnya istilahnya penutup ya, bukan kesimpulan. Jadi ini penutupnya seperti apa untuk mungkin, karena masih ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan lebih lanjut ya, mengenai beberapa poin terkait tarif ini. Ya, slide berikutnya. Nah, dari sisi regulasi sendiri, mohon maaf kami masih mengacu ke Undang-Undang 17/2008 ya, dan PP nomor 20/2010 ya. Tadi juga kita baru terinformasi ada PP nomor 31 tahun 2021 ya, yang mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini memang Undang-Undang Cipta Kerja ini karena ada sekian belas undang-undang Pak ya. Termasuk undang-undang persaingan juga masuk di situ. Jadi harus rajin-rajin update nih. Jadi, nah untuk pengaturan tarif sendiri seperti apa? Kalau di Undang-Undang 17 tahun 2008, yang kami bold di situ adalah selalu ada istilah yang berulang-ulang ya, di Undang-Undang maupun di PP sampai ke Peraturan Menteri, yaitu tentang kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa ya. Itu ada di pasal 36 dan pasal 37, kemudian muncul juga di PP nomor 20 tahun 2010 yang sudah dirubah juga di pasal 175 ya, kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Dan kalau tadi saya baru pelajari sekilas di PP nomor 31 tahun 2021 juga sama kalimatnya, kesepakatan bersama antar penyedia dan pengguna jasa ya, di PP 31 2021 di pasal 22, pasal 21 dan 22 kalau salah. Jadi kurang lebih selalu mengacu kepada kesepakatan penyedia dan pengguna jasa. Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan lebih lanjut ya, cakupan atau pengertian dari penyedia dan pengguna jasa ini. Ya, ke slide berikutnya. Di Permenhub juga ada tambahan juga di Permenhub, masih kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa ya, untuk angkutan perairan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh pedoman dari Menteri. Ya, lanjut. Nah, kalau best practice-nya seperti apa? Mohon izin, mungkin scan-scanannya kurang bagus ya. Saya ngambil potongannya. Jadi kalau kami mengacu ke regulasi internasional ya, kondisi internasional di Maritime Organization atau di ANTED, termasuk di OECD juga, kalau kita bicara, ini kita bicaranya intraport competition ya, jadi proses persaingan di dalam penyediaan jasa pelabuhan, jadi bukan antar pelabuhan, tapi di dalam pelabuhannya itu sendiri. Nah, jadi memang ada dua pendekatan yang mungkin bisa dilirik atau dijadikan acuan oleh regulator ya. Jadi penyediaan jasa di intraport itu bisa dilakukan melalui tender atau lelang. Jadi kalau slotnya terbatas untuk penyedia, maka slot itu bisa ditender atau dilelang. Siapa yang bisa masuk di dalam slot tersebut, tentunya syarat-syaratnya nanti disusun oleh regulator. Ya, misalnya siapa yang bisa menawarkan tarif terefisien atau termurah
atau terkompetitif gitu ya. Plus siapa yang bisa menawarkan standar layanan paling bagus. Nah dia nanti masuk di situ, dilelang, dan itu biasanya bentuknya konsesi ya, bisa dalam periode tertentu. Nanti setelah periodenya misalnya 5 tahun, setelah 5 tahun bisa dilelang ulang atau direview apakah kinerjanya masih bagus atau bagaimana, atau dilelang ulang misalnya. Nah itu mode pertama tuh. Kalau slot untuk masuk dalam terminal di pelabuhan terbatas, maka bisa dilelang. Ya. Nah, opsi kedua adalah kalau memang jumlah penyedianya sudah cukup ya, ada di pelabuhan, jadi tidak perlu dilelang. Dalam hal ini perlu pengaturan ya, kalau saya kutip langsung di situ, jadi perlu pengaturan mengenai tarif maksimum. Jadi biasanya dari regulatornya akan menerbitkan tarif maksimum yang dapat dikenakan oleh penyedia jasa di dalam skop intraport tersebut. Kemudian standar layanan minimum, jadi tarifnya tarif maksimum. Kalau di minyak goreng ada HEP lah, gitu lebih tarif maksimum, dan standar layanan minimum yang harus dipenuhi ya. Ini untuk melindungi dua-duanya, untuk melindungi user sebenarnya ya. Jadi dan untuk memastikan proses persaingannya sehat. Ya, jangan sampai nanti ada perusahaan yang penyedia jasa yang standar layanannya sangat jelek, nanti merugikan penyedia jasa lain dalam lingkup terminal yang sama ya, akan jadi jelek semua nantinya. Jadi di situ, dan ada perlu pengaturan terhadap akses fasilitas. Nah ini biasanya karena badan usaha pelabuhan itu dia istilahnya kalau di regulasi kita tuh menjadi penyedia jasa semua ya, mulai dari pelayaran sampai pelabuhan sampai ke jasa pendukungnya. Nah ini perlu ada pengaturan terkait akses fasilitas. Jangan sampai akses fasilitasnya dibatasi atau dihambat sehingga ada penyedia jasa yang terdiskriminasi atau tidak dapat akses sehingga dia tidak dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan yang sudah dia dapat izinnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dua pendekatan ini sebenarnya kalau kita bicara tentang intraport competition, yang mana mungkin mencakup tadi yang disebutkan oleh Pak Pujo ya, ada depo kontainer, ada teli mandiri, ada bongkar muat dan sebagainya. Itu semua adalah masuk dalam kategori intraport. Jadi bentuk regulasinya sebenarnya sudah jelas. Jadi kalau mau dilelang silakan, kalau nggak mau dilelang, jadi dengan existing yang sudah ada, silakan diatur standar layanan minimum, kemudian tarif maksimum. Ya, ini nggak tahu ini dinamika di lapangan mengenai tarif maksimum ini, dan akses. Nah ini yang penting nih, akses. Jangan sampai nanti ada diskriminasi ya, ada penyedia jasa yang mungkin dekat dengan badan usaha pelabuhan, dia dapat akses lebih bagus dibanding penyedia jasa yang lain. Nah ini yang perlu diatur oleh regulator, mengacu ke bentuk best practice di secara global ya. Nah mungkin lanjut ke slide berikut. Nah di sini kami ingin menyoroti mengenai istilah penyedia dan pengguna ya. Ini cukup ramai juga, muncul beberapa bulan ini ya. Jadi memang kalau sedikit mengacu ke ini teori lagi ya, kenapa sih ada istilah penyedia pengguna? Nah kalau di pengertian kami di KPPU, istilah penyedia dan pengguna ini sebenarnya sama dengan istilah ekonomi yang lain, pembeli dan penjual, produsen dan konsumen. Ya. Jadi penyedia dan pengguna sebenarnya adalah produsen dan konsumen, penjual dan pembeli. Jadi supply demand ya, mewakili supply demand ya. Nah, yang kami pahami ini mungkin mohon koreksi nanti kalau dari Bapak Ibu sekalian, yang kami pahami dalam proses bisnis pelabuhan dan pelayaran dan jasa terkait, memang itu biasanya atau mungkin ya hampir semuanya melalui proses B2B ya, business to business negosiasi, di mana kalau dalam melakukan negosiasi tentunya akan lebih gampang kalau si sesama konsumen ya kita bergabung yuk untuk nego dengan perusahaan pelayaran yang gede. Nanti perusahaan pelayaran juga yuk kita bergabung yuk untuk nego dengan pemerintah misalnya, atau
sesama perusahaan pelayaran, sesama perusahaan depo, sesama perusahaan bongkar muat saling bergabung untuk bernegosiasi dengan Badan Usaha Pelabuhan, dengan BUP. Jadi yang di tengah-tengah. Jadi itu sangat dimungkinkan, dan memang dalam ekonomi memang ya konsekuensinya, karena jumlah penyedianya relatif terbatas. Karena jumlah penyedia relatif terbatas, ya untuk proses negosiasi sangat dimungkinkan terjadinya tadi kolaborasi untuk melakukan negosiasi. Tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan bargaining power. Jadi biar lebih seimbang, ya. Untuk tujuannya untuk mencapai keseimbangan sebenarnya secara teori, ya. Nah, mungkin masalahnya dalam kondisi di lapangan dengan adanya variasi penyedia jasa dan pengguna jasa, siapa yang bisa mewakili kepentingan yang banyak ini dalam negosiasi? Itu mungkin satu poin yang nanti bisa minta masukan dari Bapak Ibu, ya. Apakah kalau selama ini, terus terang, kalau kami melihat pelaku usaha, kami selalu melihat misalnya yang berhak untuk mewakili pelaku usaha asosiasi, ya, Kadin. Kenapa Kadin? Karena dia ada undang-undangnya, ya, Undang-Undang Kadin, ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 kalau nggak salah. Itu kalau yang umum, ya, kalau yang umum. Tapi kalau yang sektor spesifik, wah itu banyak tuh asosiasi-asosiasi. Jadi itu aja terus terang kami di KPBU juga agak-agak kelimpungan juga. Ini asosiasi yang benar-benar mewakili siapa nih, ya. Ya, ini mungkin yang perlu kita diskusikan di sini. Nah, ada kemungkinan tadi ada beberapa segmen dari penyedia atau segmen dari pengguna jasa yang tidak terwakili. Nah, ini juga kalau kami baca, ya, dalam beberapa kondisi ada yang di sektor pelayaran, tapi banyak juga yang di luar pelayaran, ya. Biasanya ini di pengadaan, Pak, karena di KPPU paling banyak kasusnya itu pengadaan, tender. Jadi asosiasi jasa konstruksi, asosiasi itu saling berebut. Ada yang tidak terwakili sehingga bikin asosiasi sendiri. Nah, itulah lumayan pusing. Kami diskusi dengan PUPR, dengan LKPP, ya, asosiasinya seperti apa yang dimaksud, ya. Dan otomatis dalam kondisi tersebut kita sulit berharap bahwa negosiasinya akan menghasilkan keseimbangan atau kesepakatan yang memang paling menguntungkan. Karena tadi ada asosiasi yang merasa bukan asosiasi, ada pihak yang merasa tidak terwakili dan sebagainya. Jadi tentunya ini sulit untuk menghasilkan kesepakatan yang terbaik, ya, bagi penyedia dan pengguna. Jadi itu mungkin dari sisi persaingan. Silakan ke slide berikut. Nah, apabila mengacu ke Undang-Undang 17/2008 dan tadi PP nomor 20/2010, dan kami baru cek di PP nomor 31 tahun 2021 juga, tidak ada legal tafsir atau legal definition mengenai asosiasi, keterlibatan asosiasi. Jadi pengertiannya berhenti di penyedia dan pengguna jasa. Kalau kita cek ke bagian penjelasan, selalu istilahnya cukup jelas, ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini di KPPU, terutama para komisioner masih berpegang kepada pengertian penyedia dan pengguna jasa itu adalah pembeli dan penjual, produsen dan konsumen, ya. Jadi di mana peran asosiasi? Nah, ini yang mungkin belum dapat, kalau istilah kita belum mendapat cantolan hukum atau payung hukum, ya. Nah, dengan demikian praktek-praktek yang melibatkan asosiasi, terutama dalam pembahasan tarif, ini sangat berisiko melanggar Undang-Undang 5 tahun 99. Ya, apa bentuknya? Tadi price fixing, potensinya, ya, kita bicara potensi pelanggaran, price fixing pasal 5, kemudian ada perjanjian eksklusif, tying, itu pasal 15. Jadi si perusahaan bisa membundling jasanya menjadi satu untuk ditawarkan ke pengguna, ya. Dan tadi kalau ada diskriminasi akses terhadap fasilitas, itu bisa melanggar atau berpotensi melanggar pasal 19. Jadi itu pasal-pasal yang kami identifikasi sementara, ya, mengenai resiko pelanggaran
terkait dengan implementasi di lapangan, terutama untuk penggunaan istilah penyedia dan pengguna ini. Nah, dapat kami sampaikan juga mengenai prinsip pengecualian. Nah, ini kalau di Bapak Ibu mungkin yang belum familiar, di Undang-Undang 5 itu ada pengecualian. Jadi dikecualikan ya dari potensi pelanggaran ini ya. Pertama, kalau melaksanakan peraturan perundangan. Jadi disebut di situ di dalam peraturan perundangan ya, asosiasi, udah dia akan dikecualikan dari Undang-Undang 5 tahun 99 ya. Kemudian kalau pelaku usaha kecil di pasal 50H itu juga dikecualikan. Jadi kalau pelaku usaha kecil bergabung menjadi asosiasi negosiasi itu akan dikecualikan dari Undang-Undang 5. Kenapa? Dia masuk kategori pelaku usaha kecil ya. Kemudian koperasi yang melayani anggota juga dikecualikan ya. Jadi kalau mungkin saya nggak tahu ya, koperasi sebagai badan hukum bisa menjadi penyedia jasa juga di pelabuhan. Nah, itu dia akan dikecualikan ya kalau dia melayani anggota. Dan perjanjian untuk ekspor. Ini sangat jelas, misalnya teman-teman di asosiasi ekspor ketika negosiasi dengan perusahaan pelayaran. Karena perjanjian untuk ekspor itu dikecualikan di undang-undang kita mengacu ke pasal 50.g. Jadi banyak sebenarnya exit gate atau exit door yang disediakan di Undang-Undang 5 tahun 99, sehingga mungkin ini bisa menjadi masukan buat timnya Pak Pujo ya dan Bapak Ibu sekalian di regulator, bagaimana kita melakukan pengaturan nih yang komprehensif terkait industri jasa-jasa pelabuhan dan jasa-jasa pelayaran ya. Tapi memang sampai per hari ini memang kembali kami belum bisa menemukan legal opinion yang kuat mengenai penyedia jasa dan pengguna jasa yang kiranya bisa diartikan sebagai asosiasi ya, asosiasi penyedia dan asosiasi pengguna. Nah, ini kita belum dapat nih legal basisnya. Lanjut. Nah, terkait dengan tarif depo peti kemas memang ada beberapa isu ya yang muncul, misalnya di Pelabuhan Belawan ada juga informasi ya kenaikan tarif biaya administrasi jasa pelayanan depo peti kemas di Belawan. Kemudian di Tanjung Perak malah kita dapat surat, jadi dari asosiasinya meminta pendapat. Ini pendekatannya bagus, jadi sudah proaktif ya menanyakan ke KPPU ini kira-kira gimana nih, melanggar apa enggak, dan kami sudah ketemu juga. Jadi ini masih kami bahas Pak, moga-moga dalam waktu dekat ada solusi ya, karena tadi tuh kita belum menemukan kata kunci yang mengkaitkan asosiasi dengan penyedia dan pengguna ya. Jadi posisinya seperti itu. Jadi kita di Jawa Timur. Sementara kalau di Sulsel, misalnya kami punya kantor wilayah di Sulsel, itu penyedia depo peti kemas rupanya bagian dari perusahaan pelayaran. Infonya begitu. Kami masih cek juga. Jadi bukan penyedia independen kayaknya. Kalau nggak salah begitu Pak ya. Jadi mayoritas adalah bagian dari perusahaan pelayaran, jadi mereka melakukan sendiri pengusahaan depo peti kemasnya. Ya, lanjut. Jadi di penutup ini kembali kami masih belum bisa menjawab di hari ini mungkin. Jadi ini masih bisa kita diskusikan ya. Apakah penyedia dan pengguna itu sama dengan asosiasi? Jadi ini perlu dibahas lebih lanjut, lebih detail. Kalau dari beberapa pendapat hukum yang kami mintakan masukan, jelas belum bisa disamakan ya, karena tadi tidak disebut secara spesifik di peraturan, di undang-undang, di PP, terutama di undang-undang, di PP ya, karena kalau peraturan perundangan tuh ada yang bilang peraturan menteri belum masuk, ada yang bilang seperti itu. Jadi kami selalu berpatokan ke peraturan undang-undang, PP, sampai ke peraturan presiden misalnya ya. Kemudian apakah proses bisnis di pelabuhan termasuk mungkin bongkar muat dan termasuk mungkin depo peti kemas itu memang memerlukan negosiasi antara asosiasi dengan asosiasi atau bisa dilakukan antar perusahaan, B2B antar perusahaan. Nah, ini yang mungkin dalam forum ini Bapak Ibu bisa memberikan masukan juga ya. Ya, kami bisa paham kalau seandainya dibilang ternyata nggak efisien Pak kalau
pendekatannya satu perusahaan lawan satu perusahaan, negosiasinya lama dan pasti akan merugikan yang kecil misalnya. Itu kita bisa paham karena memang kemungkinannya terjadi seperti itu juga sangat besar. Sehingga memang dalam beberapa kasus memang perlu bergabung ya. Si penyediaannya bergabung, penggunanya bergabung. Jadi bersama-sama imbang. Nah, itu dalam kondisi tertentu ya. Dan sejauh mana tarif layanan yang disepakati antar sesama asosiasi ini memberikan dampak yang positif ya bagi produktivitas dan efisiensi layanan di pelabuhan. Nah, ini mungkin dari berbagai kajian, kalau kita bicara logistik performance index-nya memang masih relatif rendah, tapi sudah sedikit improving ya dalam beberapa tahun terakhir sebelum COVID ya. Kita nggak tahu lagi selama pandemi dan sesudah selama pandemi lah apakah logistik performance-nya sudah ada peningkatan lagi ya. Tapi moga-moga sudah ada improvement lah di 10 tahun terakhir. Dan ini mungkin yang menjadi poin masukan kami nanti ke pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan ya, bahwa untuk intraport ini jelas perlu ada pengaturan tentang tarif maksimum. Ya, jadi terlepas nanti siapapun yang menetapkan tarif, apakah penyedia, pengguna dan sebagainya. Nah, dari sisi pemerintah, regulator perlu ada pengaturan tentang tarif maksimum. Jadi selain struktur, golongan yang sudah ditetapkan dan sudah tepat, tinggal ditambah mungkin kalau diperlukan tarif maksimum ya. Jangan sampai ada penyedia karena dia ini asumsinya dalam satu terminal dia cuma sendiri Pak Pujo. Dia cuma sendiri, dia bisa tekan penggunanya, tarifnya mahal gitu ya. Nah itu makanya perlu diatur, dipagerin dengan istilah tarif maksimum. Jadi memang ini lebih ke melindungi pengguna sebenarnya. Dan ada standar layanan minimum. Nah ini juga penting diatur dan dijelaskan karena untuk melindungi Bapak Ibu juga sebagai sesama penyedia ya. Jangan sampai nanti ada penyedia yang lain yang menawarkan jasa di bawah standar layanan minimum, itu kan akan merusak semua proses yang ada di terminal tersebut ya. Bapak Ibu yang sudah mati-matian menawarkan service level terbaik, ya pasti akan enak banget nih layanan seadanya kok bisa gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu dipagerin oleh pemerintah melalui regulasi. Ada sanksi yang harus diberikan kalau ada perusahaan yang katakanlah menawarkan service level di bawah ketentuan service level minimum ya. Dan ini perlu juga jaminan akses terhadap fasilitas. Jadi kembali yang kami khawatirkan adalah karena di BUP kita ya sudah pada tahu lah ya, badan usaha pelabuhannya itu terintegrasi ya, sehingga dia bisa mengendalikan akses terhadap fasilitas ya. Dia bisa memberikan akses lebih ke penyedia jasa yang terafiliasi, sementara penyedia jasa yang tidak terafiliasi aksesnya bisa suka-suka, tanda kutip ya. Nah ini bentuk potensi yang akan melanggar undang-undang persaingan. Jadi sebaiknya diatur jaminan aksesnya. Jadi penyedia jasa punya kesempatan atau akses yang sama terhadap fasilitas yang dianggap penting untuk operasional ya. Jadi bisa dibayangkan misalnya Bapak Ibu bongkar muat atau depo peti kemas tiba-tiba dalam satu hari tidak boleh masuk ke terminal, truknya dicegat semua karena ada perusahaan lain yang mau masuk misalnya. Jadi kan itu bisa mengacaukan proses ya, proses dan pastinya akan merugikan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mungkin yang perlu diatur untuk dicegah ya dari sisi peraturan. Mungkin itu yang bisa kami share di sini sedikit ya mengenai depo peti kemas dan bongkar muat dan mungkin jasa-jasa lain dalam intraport. Tentunya kalau ada masukan dari Bapak Ibu akan kami hargai dan akan kami tampung juga. Mumpung kami lagi berdiskusi ya dengan Kementerian Perhubungan mengenai bentuk-bentuk pengaturan yang terbaik buat jasa pelabuhan, jasa perairan di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Deputi atas paparannya. Dan memang bulan kemarin ya saya juga pada saat mengunjungi salah satu depo di wilayah DKI menemukan bahwa kalau untuk masalah tarif jangan diserahkan ke kami, Pak. Kami tidak bisa menghitungnya, Pak. Jadi mereka memang minta yang menghitung ya asosiasinya gitu loh. Karena nggak punya keahlian dalam bidang itu gitu. Salah satu kemarin yang saya temukan di lapangan. Mungkin selanjutnya kita memasuki untuk tanya jawab. Saya buka untuk yang di Zoom dulu Bapak ya. Kalau yang di sini kan bisa lama. Kalau yang di Zoom kurang tahu bisa lama apa enggak. Mungkin dua pertanyaan atau dua pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom. Ada Pak Khairul Mahali, Pak Budi Wiono, dari Dishub DKI juga ada. Silakan Bapak dari yang ikut di Zoom, silakan dua pertanyaan. Silakan Pak Khairul. Pak. Sebutkan nama dan dari mana Bapak? Baik, nama saya Khairul Mahali Pak, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Depo Kontainer Pak. Silakan Bapak. Terima kasih tadi Pak atas paparan-paparan yang disampaikan. Pertama, menyangkut undangan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Perlu kami sampaikan Pak bahwa ASDQ belum ada di Kaltim di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Pak. Kami heran juga data dari mana itu didapat Pak, karena kami sudah menyampaikan secara resmi dari DPP DPW yang kami punya. Jadi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan kami belum ada DPW-nya di sana, Pak. Jadi nggak tahu siapa yang hadir atas nama Kaltim dan Kalsel, Pak. Yang kedua, saat ini depo kontainer, khususnya anggota kami Asosiasi Depo Kontainer, Pak, ini lagi di atas angin, setiap hari diperbincangkan, dipermasalahkan masalah depo ini. Ada yang tadi keterkaitan menyangkut kelayakan kontainer, ya, kelayakan kontainer. Tapi tidak tahu ya Pak, itu apakah Permenhub 83 itu masih berlaku, karena sudah ada Permenhub 59 tahun 2021 yang di situ menyatakan sudah terbitnya Permenhub nomor 59 itu, dengan demikian Permenhub sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Yang ini menyangkut keterkaitan izin usaha dan yang lainnya. Menyangkut kelayakan kontainer, otomatis Pak, tupoksi kami sebagai perusahaan depo kontainer mulai masuk kontainer tersebut ke depo, ya dalam proses survei, pembersihan, perawatan, ya perbaikan, dan sampai keluar, ya kami kategorikan available, bahwa itu layak untuk dipergunakan. Otomatis yang keluar dari depo itu sudah dapat dikategorikan sudah layak, ya sudah layak untuk dipakai kembali kontainer tersebut. Apakah itu ekspor atau juga itu antar pulau. Yang ketiga, tadi dari KPPU, ya kami sudah audiensi secara resmi ke KPPU karena dikatakan temuan, tapi nggak ngerti juga kami temuan apa, karena di wilayah daerah-daerah yang sudah menjalankan sama seperti apa yang dijalankan di Belawan, di Tanjung Priok, di Tanjung Mas, dan di Tanjung Perak, itu aman-aman saja. Tapi ada yang apakah pengaduan sifatnya, ada temuan. Ya kami menjalankan usaha itu, ya tentunya berdasarkan aturan yang ada, kemudian juga ya agar depo-depo ini juga tidak mati, Pak. Kami umumnya anggota ASDQ ini adalah
full swasta, Pak. 2 tahun sudah tiarap, Pak, selama pandemik. Selama ini sekarang mulai tumbuh, mulai bernapas lagi. Dan selama 2 tahun terakhir, Pak, banyak anggota kami juga yang sudah mati, Pak, pingsan. Ya, dalam hal ini pemerintah juga nggak tahu dan tidak mau tahu, ya kenapa itu pingsan kan gitu. Ya, tapi izin juga tetap berproses. Jadi pada kesempatan ini tadi dikatakan oleh KPPU, asosiasi belum bisa dikategorikan bisa bernegosiasi asosiasi antara penyedia dan pengguna jasa. Bagaimana dengan asosiasi-asosiasi lainnya? Ya, kami asosiasi depo kontainer memang tidak berani kami bernegosiasi dengan pihak lainnya karena nanti ini jadi temuan oleh KPPU. Seperti apa yang sudah ada asosiasi lain sudah pernah kena sanksi dan juga malah denda. Justru karena itu ya kami melihat sendiri ya sebagai operator pelabuhan Pelindo itu mengadakan kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dengan para asosiasi. Ya, kami sendiri walaupun kami pengguna jasa daripada pelabuhan, ya karena tidak termaktub di peraturan Menteri Perhubungan bahwa depo ASDQ itu masuk di dalam penyedia jasa atau pengguna jasa, karena kami penyedia juga, pengguna jasa juga, justru karena itu kami belum berani. Jadi mohon kiranya klarifikasi. Yang terakhir, ya kami selalu Pak, ya Permenhub, Pak Kementerian Perhubungan, sekarang diminta tentang tatanan susunan tarif yang ada sama kami. Tapi tidak pernah juga bagaimana dengan asosiasi lain. Mohon kebijaksanaan yang bijaksana dan berkeadilan. Ya tolong juga asosiasi lain diminta juga tarif-tarifnya Pak. Jangan hanya ASDQ saja yang diobok-obok. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul Mahali atas beberapa itu ada juga pesan atau apa dan pertanyaan juga ada. Satu lagi dari yang ikut Zoom, kami persilakan. Pak Budi Wiono, silakan Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih undangannya Pak. Hari ini kita membahas tentang depo gitu ya. Saya hanya menanggapi dari Pak Khairul tadi, kenapa ASDQ gitu ya Pak. Memang banyak laporan Pak Khairul, tarif-tarif yang diberlakukan kadang-kadang nggak masuk akal, makanya itu aja. Itu yang pertama. Terkait dengan depo sebenarnya gini Pak, peraturannya ini masih belum clear saya kira ya. Makanya RPM itu kita bahas. Karena gini, waktu kita bahas tarif dibicarakan kita depo ini dipertemukan kosong atau isi, itu persoalannya Pak. Jadi harus dipisahkan antara depo pertemuan isi dan kosong. Karena di situ banyak komponen-komponen yang tidak sama gitu. Itu terkait RPM ya Pak. Yang kedua terkait dengan tadi sama KPPU kami sepakat gitu ya. Memang kalau memang kami melanggar, ada indikasi melanggar ya kami tidak akan berani untuk melakukan kesepakatan itu. Cuma yang jadi persoalan gini Pak, kenapa yang diatur soal batas atas saja, tapi level bawah kok nggak ada gitu. Contoh sederhana Pak, belakangan ini teman-teman dari kurir itu ngeluh ke Alfi, ini Alfi gimana nih? Shopee itu gratiskan biaya pengiriman. Nol, berarti itu kan bisa membunuh anggota mereka Pak, Superindo terutama. Kalau nggak dikasih batas bawah, gitu, nanti itu nggak sehat itu persaingan usaha. Itu aja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Oke, sesi pertama untuk dua penanya dari Zoom sudah kami dapatkan. Karena ini dari teman-teman dari Ditkapel ada dikejar pesawat ya Pak. Mungkin bisa sedikit memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan tadi oleh Sekjen ASDQ Pak Khairul, dan mungkin kalau ada tambahan juga apa yang disampaikan oleh Pak Budi Wiono dari Alfi.
Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Mungkin sedikit kalau bicara menanggapi tadi, artinya dari Pak Mahali, mungkin kalau bicara terkait update, lebih kepada update peraturan. Tadi saya sampaikan bahwa memang pada saat PM53 disusun itu PM59 masih belum terbit Pak, artinya memang masih menggunakan PM yang lama. Dan sesuai dengan tata aturan perundangan, artinya khusus untuk depo peti kemas kan disampaikan mengikuti ketentuan perundangan, artinya secara otomatis akan mengikuti dengan ketentuan peraturan perundangan yang terbaru. Jadi memang sepaham dengan Pak Mahali. Gitu aja Pak, terima kasih.